Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinandi Desidea dengan NIM AYR 2009 dari Prodi D3 Kebidanan Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat reproduksi wanita dan sistem limpatik. Yang pertama adalah alat reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita meliputi organ reproduksi, oogenesis, hormon pada wanita, fertilisasi, kehamilan, persalinan, dan laktasi. Organ reproduksi pada wanita dibagi dua, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Pada reproduksi wanita internal, yang pertama adalah vagina, uterus, ovarium, serviks, dan tuba fallopi. Yang kesatu adalah vagina. Fungsi vagina adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua adalah uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Yang ketiga adalah ovarium, berfungsi sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen dan progesteron. Selanjutnya, yang keempat adalah serviks, yaitu berfungsi membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Dan yang terakhir adalah tuba fallopi, yang berfungsi sebagai tempat berjalannya sel. Yang kedua adalah reproduksi wanita eksternal. Yang pertama adalah mons pubis, 2 labium majora, 3 labium minora, 4 vestibulum, dan 5 himen. 1. Mons pubis, bagian yang menonjol dan terdiri dari jaringan lemak yang menutupi bagian depan simfifis, berperan dalam proses rangsangan seksual karena mengeluarkan zat feromon. 2. Labium majora, kelanjutan dari mons pubis. Kedua bibir ini bertemu di bagian bawah dan membentuk perineum, berfungsi melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. 3. Labium minora, merupakan lipatan bagian dalam bibir besar atau labium mayora tanpa rambut, berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar tubuh. Yang keempat, vestibulum, rongga yang sebelah lateral dibatasi oleh kedua labia minora, anterior oleh sklerosis dorsal oleh forehead, berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama. Selanjutnya, himen. Himen adalah lipatan membran yang menutup sebagian luar saluran reproduksi perempuan atau vagina, berfungsi menyaring kotoran agar tidak langsung masuk ke dalam misve. 6. Klitoris, tonjolan kecil di bagian atas labia minora yang sangat sensitif dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual wanita, berfungsi memberikan kenikmatan seksual pada wanita. 7. Vulva, area kulit yang mengelilingi serta uretra dan vagina termasuk klitoris dan labia, berfungsi memproduksi hormon dan berperan sebagai pelindung jalur reproduksi sekaligus terlibat dalam ekresi urin. 8. Perineum, otot kulit dan jaringan yang ada di antara kelamin dan anus, berfungsi penutup pelindung untuk otot perineum yang bekerja dengan otot dan ligamen kunci lainnya untuk menahan organ panggul di tempatnya. Selanjutnya adalah sistem limpatik. Sistem limpatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh, terutama antar kelenjar limfa. Selanjutnya ada fungsi sistem limpatik. 1. Melawan berbagai penyebab infeksi seperti kuman, virus, jamur, dan parasit. 2. Mendeteksi keberadaan sel kanker dan mencegah pertumbuhannya. 3. Mengatur keseimbangan cairan tubuh. 4. Menyerap sebagian lemak dari makanan di dalam usuk. 5. Membuang produk limbah dan bakteri dari getah bening. 6. Mendeteksi keberadaan antigen dan pembentukan antibodi. Organ-organ sistem limpatik. 1. Sumsum tulang dan kelenjar timus. Sumsum tulang dan kelenjar timus berperan sebagai kunci utama yang menghasilkan berbagai jenis sel darah seperti sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih. Yang kedua adalah limpa. Limpa merupakan organ terbesar di dalam sistem limpatik. Organ ini terletak di sebelah kiri bawah tulang rusuk dan di atas perut. Limpa bertugas untuk menyaring dan memonitor darah dalam tubuh. Limpa juga berperan dalam produksi dan penyimpanan sel darah putih untuk melawan infeksi. 3. Kelenjar dan pembuluh getah bening. Di dalam tubuh, sel-sel darah putih yang menghasilkan oleh sistem limfatik akan bergerak melalui cairan getah bening atau
atau cairan limfatik. Cairan ini tersebar melalui pembuluh getah bening. Selanjutnya, yang terakhir ada gangguan pada sistem limfatik, yaitu infeksi, kanker, penyumbatan, dan penyakit autoimun. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.